warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Muti Oktavia SPDI sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Stono 5, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan nomor peserta PPG 352127000971, nomor induk mahasiswa 209240280. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan tema ketika kehidupan telah berhenti. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Uli. Sudah siap belajar? Sudah. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Waalaikumsalam. Assalamualaikum, piye kabare? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Yes, yes. Oke. Nah, berarti kalian memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama dulu. Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke Atas menggap melintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa Kita lanjut, kita absen dulu satu persatu. Kalau yang hadir nanti angkat tangan ya. Afika Farah hadir. hadir, Talita Zakia, Hadir. Elisya, Hadir. Fadli Rohman hadir, Muhammad Safi, Hadir. Nila Khairunisa, Hadir. Rafa Dwi, Hadir. Rafa Arziki, Hadir. Septi Humairo Hadir. hadir. Alhamdulillah, berarti kalian hadir semua. Sebelum masuk pada tema kita, pembelajaran kita, murojaah sebentar untuk kebiasaan kita setiap pagi hafalan surat pendek. Nanti yang dibaca surat Al-Ma'un dan surat Al-Qari'ah bersama-sama. Dimulai dari ta'awud surat Al-Ma'un bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzdzibu
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Keras ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku. Sebelum masuk pada bab yang berikutnya, bab 7, Bu Muti mau tanya yang materi kemarin yang masih hafal. Ada nggak kemarin kita belajar tentang apa materi yang minggu kemarin? Tentang surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Iya, dari tentang surat apa? Surat Al-Imran ayat. Terus ada lagi selain itu tentang isinya tentang apa surat Al-Imran itu? Iya, Talib? Surah Al-Imran ayat 64 berisi pesan pokok surat Al-Baqarah. Keyakinan. Oke, untuk materi yang kemarin sudah selesai, kita masuk pada materi yang ke-7. Kira-kira apa ya materi ke-7 itu tentang materi hari akhir. Sebelumnya kalian akan diperlihatkan sebuah video tentang hari akhir. Bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta akan kebenaran adanya hari akhir. Kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan pada hari akhir. Kita bisa perhatikan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 97. Dua datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah tergegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, dan hanya Allah yang maha kekal. Peristiwa hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Pertama, menurut ilmu geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yakni menyala atau hancur. Yang kedua,
menurut teori fisika. Jika suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya itu catatan, setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup akan menerima balasan Allah. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat manusia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang dibawanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sifat mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari penghabisan. Tepuk semangat. Setelah kita tadi menyaksikan video, ice breaking dulu biar tidak loyo. Yuk berdiri semuanya. Hari akhir tadi hari penghabisan. Ya tadi benar. Setelah ada yang namanya belajar. Nah, kalau kalian sudah yang namanya berhenti, semua amalan yang kalian lakukan di dunia sudah yaumul jaza. Terus kalian mampu menjelaskan apa hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, nanti di sini ada materinya tentang pengertian hari akhir. Apa hari akhir itu? Terus kejadian hari akhir itu bagaimana? Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, di sini hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Di bumi ini isinya apa aja? Ada yang namanya lautan, ada yang namanya gunung-gunung, terus ada yang namanya apa lagi? Bumi sendiri. Bumi nanti kalau sudah retak, kalian sudah pernah melihat gempa bumi? Sudah pernah melihat gempa bumi? Apa yang kalian lihat di situ? Bumi terbelah, itu baru sebagian. Nah, terus nanti kalau seandainya peristiwa hancur semua, tidak hanya di suatu tempat yang mengalami gempa bumi, tapi nanti di sekitar kita, di sekitar saudara-saudara kita akan mengalami yang namanya gempa bumi, retaknya bumi. Terus gunung-gunung juga akan bertabrakan, akhirnya meletus semua gunung-gunung itu. Nah, di sini dalam surat apa ini tadi? Yang kalian baca tadi? Iya, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sendiri itu artinya adalah hari kiamat. Ada di ayat berapa ini? Ayat 3 sampai ayat 5. Yang bunyinya bagaimana? Ya, artinya apa? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, terus dijelaskan pada ayat keempat yang bunyinya Yauma yakunun nasu kal farasil
bandingkan kalau dengan kalian berat nggak? Kalau ditenteng terbang itu kuat nggak kira-kira? Nah, bayangkan kalian menjadi laron yang berterbangan. Semua, kalau di SDN Sekolah 5 ini ada berapa siswa? Misalnya satu kelas ini terbang semua seperti laron. Nah, itu baru 9 anak. Nanti kalau semuanya terbang, terus saling bertabrakan, nah, itu yang dinamakan hari kiamat. Terus lagi pada ayat kelima yang bunyinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalian tahu bulu yang jatuh itu, bulu atau kapuk? Nah, itu kalau terbang. Nah, seperti itu gunung. Bayangkan bagaimana kalau gunung itu berterbangan seperti bulu atau kapas. Makanya di sini kita dianjurkan diingatkan untuk beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun imannya berapa? 5. Iya, 5. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Artinya apa iman kepada hari akhir itu? Percayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Ya, iman itu artinya percaya. Terus kalau kita iman kepada hari akhir, kita harus percaya, harus yakin bahwa nanti akan adanya hari akhir. Bahkan hari akhir itu pasti akan datang, yang dinamakan hari kiamat. Nah, ini sebagian kecil apa ini? Gambar. Yang pertama gambar apa ini? Ya, gunung meletus. Terus yang ini apa? Banjir. Terus yang ini apa ini? Ya, gempa bumi. Ini ada gunung meletus, banjir, sama gempa bumi. Ini termasuk kiamat nggak? Iya. Iya. Kiamat apa namanya? Nah, kita bandingkan dengan ini. Ini gambar apa? Ada orang melihat. Ini apa namanya? Matahari. Matahari terbit di sebelah barat. Terus ini ada gambar Ya'juj sama Ma'juj. Terus ini munculnya Imam Mahdi. Terus bedanya sama gambar yang tadi itu apa? Ini termasuk kiamat tidak? Iya. Ya, kiamat apa namanya? Nah, sekarang kita pelajari berikutnya jenis-jenis hari akhir. Tadi ada 2 gambar, 2 slide yang menggambarkan tentang hari kiamat atau hari akhir. Di sini ada berapa jenis? 2 jenis, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini tadi apa? Berakhirnya kehidupan seseorang yang sebagian makhluk hidup. Iya, berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya Hancurnya alam semesta seluruh isinya. iya, hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Berarti gambar yang slide tadi yang pertama itu tadi termasuk kiamat apa? Kiamat sugro. Iya, kiamat kecil. Karena apa? Cuma sebagian makhluk hidup. Kalau yang slide kedua, gambar yang kedua ini tadi berarti kiamat apa? Iya, kiamat kubro. Karena salah satu tanda-tanda hari kiamat kubro itu adalah matahari terbit dari sebelah barat. Itu salah satunya tanda-tanda hari kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kecilnya dari kiamat sugro. Nah, tanda kecil ini kiamat sugro yaitu munculnya orang-orang yang jauh dari agama. Banyak di sekitar kita yang masih malas untuk beribadah, yang masih malas untuk beramal.
beramal dan bersedekah. Nah itu yang jauh dari agama. Kalian malah sholat itu saja sudah jauh dari agama. Terus banyaknya fitnah dan kerusakan moral. Banyak fitnah di sana. Ada yang mencuri, tapi dia sebenarnya tidak mencuri, yang mencuri temannya. Difitnah untuk mencuri. Nah, itu banyaknya fitnah. Terus lagi terjadinya banyak bencana. Pada akhir-akhir ini banyak mengalami bencana alam. Contohnya apa? Yang baru-baru ini bencana alam tentang apa? Iya, gempa bumi. Terus ada lagi iya, banjir. Itu termasuk bencana alam. Karena apa? Saking derasnya hujan, saking seringnya hujan, akhirnya menjadi banjir. Terus wafatnya ulama besar. Ulama besar seperti kiai, ustadz, ustadzah seperti itu. Terus anak yang durhaka kepada orang tua. Kalian pernah durhaka kepada orang tua? Jangan. Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Itu sudah termasuk tanda kecil kiamat sugro. Tanda-tanda besarnya kiamat itu, kalau ini sudah ada tanda-tandanya, matahari terbit dari barat, itu sudah termasuk dari kiamat kubro, kiamat yang besar. Terus munculnya Dajjal, terus turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, itu sudah termasuk tanda-tanda kiamat besar. Kejadian di hari akhir tadi sudah melihat video. Kalau setelah kematian ada yang namanya kejadian setelah kematian. Kejadian setelah kematian ada yang namanya Yaumul Ba'as. Apa itu Yaumul Ba'as? Iya, hari kebangkitan. Setelah kita mati, setelah kita meninggal dunia, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Nanti kalau sudah ada waktunya, hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam. Nah, sejak Nabi Adam hingga manusia yang terakhir hidup. Jadi dari nenek moyang kita, dari Nabi Adam wafatnya, terus sampai terakhir yang hidup semua dibangkitkan. Itu yang dinamakan Yaumul Ba'as. Urutannya yaitu Yaumul Ba'as, dibangkitkan. Terus yang kedua, setelah kita dibangkitkan, hari apa lagi? Iya, hari berkumpul yang dinamakan Yaumul Mahsyar. Kita akan dikumpulkan yang namanya padang mahsyar, yaitu suatu tempat yang luas. Itu dinamakan padang mahsyar. Setelah kita berkumpul semua di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar ada yang namanya Yaumul Hisab. Semua amal perbuatan manusia kita ketika hidup di dunia akan dihitung di padang mahsyar tersebut. Terus setelah dihitung, nanti akan ada yang namanya hari penimbangan. Mana yang lebih berat, amal burukkah atau amal baikkah? Nah, itu dinamakan Yaumul Mizan. Terus yang terakhir, ada yang namanya Yaumul Jaza. Setelah penimbangan, setelah ada penghitungan amal buruk kalian, amal baik kalian, setelah ditimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang banyak, ada yang namanya hari pembalasan. Sekecil apapun amal perbuatan kalian, entah itu amal baik, entah itu amal buruk, akan ada balasannya. Makanya di samping kanan kiri kalian itu dijaga oleh malaikat siapa? Kanan kiri, kanan dijaga oleh malaikat Raqib, ya, yang kiri dijaga oleh malaikat Atid. Jadi yang CCTV kalian di kanan kiri itu ada malaikat Raqib dan Atid. Meskipun manusia tidak mengetahui apa yang kalian perbuat,
tetapi malaikat yang kanan dan kiri itu adalah CCTV kalian. Nah, meskipun kalian berbuat baik kecil aja itu sudah dicatat oleh malaikat raqib baik. Nah, lanjut. Hikmah. Kalau kita mau beriman kepada hari akhir pasti ada yang namanya hikmah. Hikmahnya apa? Memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Kalau kalian percaya pada hari akhir, percaya akan adanya hari kiamat, pasti kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan amal kebaikan. Karena apa? Karena itu akan dihitung pada saat di akhirat atau pada masa tersebut. Kalian akan taat, kalian akan ikhlas. Terus selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak. Memperbanyak amal ibadah, terus berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput, menjemput, terus menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hikmah dari beriman kepada hari akhir. Kesimpulannya yaitu keyakinan kepada hari akhir mendorong seorang muslim untuk selalu mawas diri, terus mempersiapkan bekal. Bekal apa? Bekal amal kebaikan dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Keimanan ini menjadi motivasi kuat untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, sebelum itu Bu Muti mau membagikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya sudah terbentuk ya? Sudah? Rafa Dwi, pindah sana. Sudah terbentuk ya? Di sini ada kelompok 1, ada Farah, Safik, sama Fadli. Terus kelompok 2 ada Arziki, Talita, sama Nila. Kelompok 3 ada Sekti. Kelompok 1. Yang kedua adalah kelompok 3, yang ketiga adalah kelompok 2. Sekarang gantian yang mempresentasikan pertama kali adalah kelompok 2. Maju semua untuk kelompok 2. Nama saya adalah Bima. Nama saya adalah Siti. Masalah nomor 1. Seorang siswa bertanya, apa sebenarnya makna iman kepada hari akhir dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Iman kepada hari akhir berarti meyakini sepenuhnya hati kehidupan dunia ada kehidupan akhirat di mana manusia akan dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan berbuat baik. Kelompok
beriman kepada hari akhir adalah: 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk berbuat baik dalam meninggalkan perbuatan buruk karena menyadari adanya balasan di akhirat. 2. Membuat seseorang lebih sadar dan tauhid dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 3 tadi. Dari kelompok 3 menjelaskan tentang adanya hari akhir. Nah, hari akhir adalah sebagian dari rukun iman. Nah, menjelaskan kepada Ahmad ini tadi. Terus mengajarkan tanda-tanda kepastian datangnya hari kiamat. Terus masalah yang kedua, gotong royong kerja bakti itu adalah termasuk tanggung jawab. Nah, terus kelompok 2 tadi ada mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik kepada sesama, ya betul. Terus membantu yang membutuhkan, terus menjaga kejujuran serta menghindari perbuatan dosa dan mengingatkan kita bahwa di dunia itu hanyalah sementara. Makanya kita harus mempersiapkan bekal untuk persiapan kehidupan di akhirat. Itu dari kelompok 2 sih. Terus kelompok 1 tadi kata-katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, nanti artinya beda. Innalillahi, ya, Bu Muti akan membagikan kartu. Nanti tugas kalian berkelompok mencari arti kalian jodohkan. Ada 3. Di sini ada gambarnya. Terus kelompok 1. Terus kehidupan yang kedua ada apa? Sudah selesai? Untuk kelompok 1 maju. Ada tubuh kita yang telah mati. Ya berarti yaumul ba'ats, setelah kematian ada yang namanya hari Amal perbuatan manusia dihitung dan kelompok diperiksa. 1. Lanjut. Kelompok 2 maju. Bijaksanaan Allah dalam memperlakukan setiap Ya, hambanya. dinamakan yaumul ba'ats adalah hari pembalasan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2, betul. Kelompok 3. Ya. Terus yang ketiga, nah lain juga yang ketiga yaumul masar, yang kedua yaumul masar, terus yaumul ada lagi kehidupan yang baru. Sekarang disiapkan buku tulisnya untuk tugas di rumah, tugas individu di rumah, ditulis di buku. Tugasnya itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Sekian dari Bu Muti, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.